Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Pandawana. Masih bersama saya Iqbal. Jadi tadi kan cerita dari Mas Panca, karena mengikuti Mas Panca dari Rinjani sampai akhirnya datang ke Manglayang. Manglayang lagi ya akhirnya. Yang memang kita kenal Manglayang cukup serem ya. Home lah. Rumah kedua buat kita lah ya si Manglayang. Bukan disimpan ya, akhirnya dia keluar dari Mas Panca di Manglayang, dan kata Mas Panca gangguannya pindah ke istri. Iya. Itu gimana ceritanya? Kan kayak pas masih baru seminggu nikah akhirnya. Iya. Jadi dia tidur sama saya di atas sih kan. Dia tadi di bawah nggak mau tadinya kan. Dan pas malam saya udah tidur tuh kan. Dia masih melek, masih main HP tuh. Nggak tahu pas sudah di plafon ada sosok yang kayak orang ngelel gitu apa sih? Apa? Melet Ngejelilin lidah. Iya, kayak dari kaca kelihatan. Dari plafon atas ini. Oh, oke. Gini apa kayak Anjir. Seriusan itu? Serius itu. Dan pas dia nembuk-nembuk, saya nggak bangun-bangun gitu kan. Entah kenapa nggak bangun-bangun. Dia kayak orang udah ngebatu gitu. Udah kayak menangis, udah turun yuk, turun gitu. Pas sampai di bawah, kenapa? Dia nyeritain bahwa sosoknya melet, ada rambutnya panjang, kayak sosok apa, kayak bentuk kayak monster tapi ada kayak ularnya gitu loh. Kan maksud saya ingat kan pas saya berobat waktu itu yang suruh buang gitu kan, sama si ibu-ibu yang dari Sumedang tuh. Ini hilangnya gara-gara kalau kamu nikah sama orang. Dan kebetulan kan saya punya tanda di sini, hitam itu kan, hilang pas saya mau nikah. Pas mau nikah emang udah mau hilang, tapi pas nikah udah seminggu udah itu nggak ada jejak apa-apa. Itu sampai saya udah digosok-gosok apapun nggak hilang. Nggak tahu lari ke istri sih. Lari mungkin karena entah saing atau gimana. Mungkin ya. Iya kan namanya sosok kayak gitu kan, emang suka sama saya udah lama yang ngikutinnya. Dan itu kalau istri saya kalau secara nggak langsung pas lagi tidur tuh dia suka ngigo apa gitu, ngigunya kayak gitu, pergi kamu, kenapa kamu kesini? Saya masih bangun kan ya. Kamu bukan bangsa kita katanya, kamu pergi sana, pergi masih bangun, bangun, eling bangun. Tapi berikutnya gitu lagi dan masih di rumah itu, di rumah saya kan tinggalnya. Dan akhirnya saya ini kasihan ya istri kan kalau gitu terus ya. Iya. Akhirnya saya antarin pulang ke rumah orang tuanya di Cicalengka. Dan dia pun kalau ditanya itu, kalau kamu kenapa sih malam gini? Enggak, saya enggak. Oke. Kan pasti kalau continue kan pasti ada sesuatu yang salah kan ya. Kalau cuma sekali dua kali ya nggak apa-apa kan. Tapi dia continue, setiap saya tanya, enggak. Ya kenapa saya? Oh ya udah. Langsung ya beberapa hari kemudian saya pulang ke rumah sendiri. Saya nggak sengaja tidur di kamar paling atas tuh ada toren air. Ya yang kata Mas Panca tadi pertama ya. Itu emang tempat nongkrong situ. Saya diem itu sampai semalaman. Benar gangguan? Ada sih, biasanya kan ada si Santi namanya. Namanya cewek 200 tahun apa 300 tahun lupa saya. Namanya Santi namanya fungsi itu. Biasanya suka ada kan, walaupun saya sering tapi ada, tapi udah nggak ganggu kan, udah penduduk lama gitu. Kalau pas itu udah nggak ada, bunyi gitu. Saya tahu di atas itu tuh, genteng itu kan nggak mungkin ada tikus kan, asbes loh. Ini genteng bawahnya asbes ini. Biasanya kalau yang ada yang ngerintih, tapi kecil suaranya kan. Ini kok dia bukan ngerintih apa, kayak biasanya kayak ngerintih gitu biasanya kan. Ini kok ketawa orang gitu. Di rumah kondisi sendiri saya dari bujang emang sendiri gitu kan. Di rumah pindah ke kosan biar rame, padahal dari rumah ke kosan dekat gitu. Saya pindah di rumah itu terus gangguin terus itu. Dan akhirnya puncaknya pas saya pulang ke kampung istri saya yang tempat saya jatuh tadi itu. Ciamis. Iya. Kan saya diajak ke kebun. Nah, menurut cerita neneknya sama kakeknya dulu, di situ emang tempat si ular itu katanya.
si Putri itu pas itu. Abis itu saya sama istri saya, wih kan ada pohon cabai tuh, sama saya dipetikin cabainya tuh, wah mau pulang ke Bandung, bawa pas cabai lagi mahal kan, pulang bawa cabai itu, sorenya kita pada sakit semua langsung berdua, dua sama istri. iya langsung jatuh, langsung 2 hari 3 hari kita di kamar gak bisa ngapa-ngapain, padahal sehat walafiat nggak ngapa-ngapain, akhirnya diobatin kita kan berdua tuh. Wah ini mah penghuninya marah ini. Karena tahu kan saya dulu diikutin sini. Masih suka katanya. Jangan kata saya kan. Gimana cara ngebuangnya ya. Akhirnya saya waktu ada teman saya orang Bogor. Si Ferdi nggak salah. Sini yuk sama saya dibuangin gitu. Tapi bilang kamu ngebuang jangan cari yang aneh-aneh. Kamu didoain saya mau, pas suruh buang ini, dulu saya nggak mau, sama diobatin akhirnya. Itu jadi selama dia ngikutin sama saya sama istri sama 3 bulan diobatin, dari Desember, Januari, Februari. Itu kejadian saya sakit 2 kali jatuh, itu kan 3 bulan tuh, dia tuh nggak senang sama saya, keles itu maksudnya. Kenapa sih kok bahasa lu ngerebutnya gua ngapa gitu ya. Kalau bahasa kasarnya itu. Akhirnya saya sama teman saya diobatin, istri saya diobatin di kampungnya. Si itu kan masih suka sama saya kan, akhirnya saya diobatin juga sih. Sampai pada akhirnya nikah pun dia masih suka gitu ya. Iya masih ikut, makanya saya pas lagi ngebit cabai itu kan, ngebit cabai itu jam 2. Tidur di kasur, biasa ke kamar kan, namanya dari kebun, cuci kaki, satu, langsung panas dua-duanya, tinggi. Kepala kayak yang berat, badan kayak yang kayak dipukulin tuh. Tapi pas hari keduanya istri saya sembuh, saya belum sembuh. Padahal saya di saat itu saya nggak ngapa-ngapain, nggak kerja capek, kan posisi lagi emang lagi mas kerja dulu kan, dia emang bener-bener pure untuk istirahat itu. Ini kenapa bisa sakit kayak gini gitu, bingung juga. Akhirnya saya pulang di situ. Memutuskan ke rumah. Pulang ke rumah. Langsung aja dia sama teman saya ke orang Bogor tuh ketemuan. Semuanya diobatin, akhirnya alhamdulillah sampai sekarang udah nggak ada serangan aneh lagi sampai sekarang. Sekarang udah clear aja ya. Istri pun udah nggak ada gangguan. Udah nggak ada gangguan alhamdulillah. Jadi dia diobatin di sana dengan keluarganya. Tapi biasanya kalau misalnya orang-orang yang kayak Mas Panca gitu ya, yang memang bukan ketempelan lah ya istilahnya, ketempelan yang dia ngikutin. Dan akhirnya badan bisa merasakan atau kehadiran atau bisa ngeliat nggak? Kita kalau misalnya kalau saya tuh ngerasa di saat orang lain nggak ngerasa. Kalau orang ngerasa berarti saya udah kemana gitu. Kayak saya mah emang lebih sensitif tuh. Saya mau tahu dia di mana gitu, tingginya kayak gimana. Tapi kalau saya melek tuh saya nggak lihat apa-apa. Dia kayak merem, saya tahu. Nah di situ, di sini gitu, tahu saya. Untuk saat ini ada sini. Udahlah, kita udahin aja, jangan diperpanjang. Oke kawan-kawan, terima kasih yang udah ngedengerin cerita dari Mas Panca sampai 3 part. Lumayan ya ceritanya, serem dari Gunung Rinjani, terus dari Gunung Gede Pangrango, terus Gunung Rinjani, sampai akhirnya di home base kita, rumah kedua Manglayang yang diceritain beberapa kali, dan akhirnya Mas Panca juga nyeritain di Gunung Manglayang. Dari saya sih satu ya, mungkin hal-hal yang kayak gitu kalau misalnya buat kalian nggak percaya nggak apa-apa, buat yang percaya juga jangan meyakini terlalu benar apa gimana ya. Dan satu hal juga, kalau misalnya di gunung, berkali-kali saya bilang jangan pernah sompral, atau misalnya kita ke sana tetap jadi tamu dan harus saling menghormati ya, walaupun tidak terlihat. Harus punya adab pokoknya. Nah itu, punya adab juga. Punya adab. Terima kasih Mas Panca udah datang sini jauh-jauh dari Jakarta. Semoga ceritanya banyak yang suka. Terima kasih yang udah nonton Pandawana. Kalau misalnya ada yang punya cerita kayak Mas Panca, boleh datang ke sini, boleh komentar di bawah.
kita sudahi aja di sini ya. Saya udah mulai agak- takut. Udah gak kondusif ya. Nggak kondusif dari tadi, gangguan dugdag dugdag dugdag. Nanti deh kita liatin set studio kita kayak gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi gini nih, buat yang nggak tahu nih, set kita tuh, jadi anak-anak tuh ngerekam tuh di bawah itu ya, tuh. Ini pohon bambu tuh gede banget. Terus kita ngetek tuh di bawahnya. Kita coba ke sana aja. Jadi gini nih, kalau yang bilang kita jago set horor, padahal emang udah horor. Nah, jadi gini teman-teman nih. Ini di bawah yang tadi pohon bambunya. Duh, gelap banget ya, ini kamera HP, maaf. Bentar ya. Tuh, ini juga teman-teman lagi pada tag yang Mas Panca. Ini Mas Yanto ya ini. Nih. Gimana Mas Panca, horor Mas Panca? Lumayan setnya Apaan? setnya lumayan. Ya, setnya orang-orang bilang pada jago katanya ngeset horor, padahal tempatnya emang horor. Gimana? Makan di atas tuh pohon itu. Iya, ini di atas. Gara-gara Mas Panca ikut, Mas Panca yang jadi narasumber dan dia pun di badannya ternyata ada, makanya Iya, tadi. di sini tertarik. Iya, dari tadi kan yang saya lihat tuh dari badan Mas Panca tadi ada ayam geprek dari Bang Heri. Ya, tadi saya melihatnya kayak gitu. Ini benar-benar makan ya teman-teman ya. Oke, Bal, closing lagi dong. Udah deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton. Udah tahu kan setnya kayak gimana. Nah,